jasad yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kenali satu-satu, Pak. Kita kenali satu-satu sebelum nanti kita akan baca perkara-perkara yang menakjubkan di saat-saat pelajaran. Fahuwa sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdillah Dzabih. Dialah Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam, ada Abdullah Dzabih. Kenapa disebut Dzabih? Gelarnya Abdullah, Sayyiduna Abdullah, ayah Nabi ini Abdullah, gelarnya Dzabih karena beliau ini dulu sempat pernah jadi nadaran kakeknya Abdul Muttalib, pernah air sumur Zam-Zam itu hilang jejaknya. Katakan nanti kalau saya punya anak laki-laki sampai 10, saya akan gunakan mereka sebagai pembantu saya untuk mencari kembali sumur Zam-Zam. Dan demi kesyukuranku, aku akan korbankan satu dari mereka. Masya Allah. Dan ternyata kemudian benar, dapat anak laki-laki banyak sampai 10. Ya, kemudian melalui bantuan anak-anak beliau inilah kemudian Abdul Muttalib kembali menemukan sumur Zam-Zam. Kembali menemukan sumur Zam-Zam. Sudah dapat, teringat dulu nadarnya yang dulu. Teringat nadarnya yang dulu pas beliau belum dapat anak laki-laki banyak. Nah, ketika itulah baru mana nih anak laki-laki? Ada 10 orang ini, mana satu ini yang harus dikorbankan? Diundi. Pas diundi keluar nama Abdullah. Yang lain sudah layak. Nah, Abdullah ini kami pun menyadari di antara kami ini dia yang terbaik. Ganti aja. Ayah boleh pilih siapa di antara kami. Carilah saudara-saudara. Udah nggak usah kita undi ulang Abdullah lagi. Diundi lagi Abdullah lagi sampai 3 kali undian keluar Abdullah. Memang yang terbaik. Mau dikorbankan, mau diserahin ke Allah, mau dikorbankan. Allah mesti milih yang terbaik. Tapi kemudian singkat ceritanya, berdasarkan nasihat para tetua ketika itu, beliau ini ditebus dengan sembelihan 100 ekor unta. Makanya beliau itu disebutkan dengan gelaran Dzabih, Abdullah Dzabih. Jadi Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ini beliau disebut, ada penyebutan Muhammad bin Abdullah Dzabih bin Ismail Dzabih. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini anaknya Abdullah yang hampir tersembelih, cucu cicit dari leluhur Ismail yang juga hampir tersembelih. Dan Nabi memang berpuluh-puluh kali mau tersembelih. Semenjak dari Makkah saja sudah berapa kali mau disembelih. Di Badar target sembelih itu siapa? Nabi. Di Uhud target sembelih siapa? Nabi. Makanya anak Dzabih, ibnu Dzabih sampai pernah Nabi bilang begitu. Saya ini Dzabih, orang yang hampir saja tersembelih. Anak dari Dzabih, dari Abdullah yang juga hampir tersembelih. Ibnu Dzabih, cucu cicit dari leluhur yakni Ismail yang dulu juga hampir tersembelih. Ya, Ibnu Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib. Ismuhu Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib ini sebenarnya panggilan. Nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Ibnu Hashim, kakek yang ketiga. Nama beliau adalah Amr. Alhamdulillah nggak hafal ya nggak apa-apa. Pokoknya pernah dengar seumur hidup itu pernah dengar sekali lewat. Minimal. Dan ini kita dengar ini niat pas kita dengar kita masukkan ya yakin gitu. Yakin artinya kita beriman atas perkara ini walaupun nggak hafal nggak wajib. Walaupun kalau hafal ya afdal. Itu dengar begitu dengar kita yakin. Jadi kita sudah istilahnya apa yang hukum fardu itu sudah lepas gitu ya. Ibnu Hashim ismuhu Amr.
anak Hashim. Hashim itu nama aslinya adalah Ammar. Ibnu Abdi Manaf, anak Abdi Manaf ismuhu Al-Mughirah. Ibnu Qusay, anak Qusay ismuhu Mujammi'. Ibnu Kilab, anak Kilab ismuhu Hakim. Ibnu Murrah, Ibnu Ka'b, kalau Ibnu artinya anak gitu ya. Ibnu Ka'b, anak Ka'ab, wa kanat tajtami'u ilai Quraisy. Nah, Ka'ab ini kakek Nabi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakek yang ke-8, wa kanat tajtami'u ilai Quraisy. Disinilah berkumpulnya pecahan-pecahan kabilah-kabilah dari suku Quraisy kumpulnya di sini. Dan fayakhtubuhum wa yudzakkirhum bi mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ka'ab ini kakek Nabi yang ke-8 tadi. Itu kakek Nabi yang ke-8, artinya nanti dia punya anak keturunan yang ke-8 ke bawah, nanti baru lahir Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Masa beliau pernah mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy dengan anak-anak kabilah-kabilah Quraisy itu pada hari Jumat, dan beliau ketika itu berpidato. Fayaqtubuhum wa yudzakiruhum. Beliau berpidato dan mengingatkan seluruh kabilah Quraisy, bangsa Arab Quraisy, bima ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahwa nanti dari kita akan lahir Nabi akhir zaman. Nabinya belum lahir tuh, masih generasi ke-8 akan datang. Tapi beliau itu sudah tahu akan lahir Nabi dari mereka. Wa yu'limuhum bi annahu min waladi, dan beliau memberitahu bahwa dia itu adalah dari anakku, maksudnya dari keturunan. Wa ya'muruhum bittiba'ihi wal iman bihi, dan menyuruh kalau dia lahir, kalau kalian panjang umur, kita beriman kepada dia dan kita ikuti dia. Ini leluhur Nabi ya. Ibni Lu'ay yang keberapa ini? 9. Ibni Khalid, Ibni Fihr, ismuhu Quraisy. Fihr ini nama aslinya adalah Quraisy. Ibni Malik, Ibni Nadhr. Nadhr ini ismuhu, asal nama aslinya Qais. Ibni Kinana, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas. Wa yudhkaru annahu kana yasma'u fi sulbihi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Ini udah yang keberapa ini? Kakek Nabi yang keberapa? Namanya Ilyas nih, Lim. Nama kakek Nabi yang keberapa ini? Namanya Ilyas. Wa yudhkaru annahu, beliau ini masyhur dengan manaqib, keistimewaan kehidupan beliau. Beliau mendengar dari sulbinya sendiri talbiyahnya Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Jadi beliau itu mendengar dari sulbinya sendiri. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dengar. Masyaallah. Jadi ya, berbicara mengenai orang tua dan leluhur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ilyas ini ibni Mudhar, anak Mudhar, ibni Nizar. Sumya bidzalik, dinamakan Nizar li'annahu lamma wulida wa nadhara abuhu ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina 'ainayhi fariha farahan shadidan. Waqa'a. Ya, kenapa dikasih nama Nizar? Karena ketika kelahiran si Nizar ini, Mudhar ayahnya melihat dari Nizar ini nur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar di antara dua mata. Fariha farahan syadidan, sehingga ayah itu sangat gembira sekali. Waqa'ama, beliau memberi makan atas kelahiran anaknya. Wa qala inna hadha kulluhu nasrun ay qalilun bihaqqi hadzal maulud fasummiya Nizar. Ini jamuan yang sebesar ini enggak ada apa-apanya dibanding
dengan haknya kelahiran anak ini, dan yang darinya ini terpancar nur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan di sini syukurannya siapa tadi ya? Syukurannya Mudor ayah dari Nizar, kakek Nabi yang keberapa ini, ke-19 itu memberi makan itu orang Quraisy banyak sekali. Kalau bahasa kita khanduri lah gitu, bahasa kita kenduri itu besar dengan kelahiran anaknya yang Nizar. Kenapa sambil mengatakan inna hadza kulluhu nasrun ay qalil, ini kenduri ini nggak ada apa-apanya bihaqqi hadzal maulud, dibanding dengan kemuliaan kelak yang dilahirkan. Kenapa? Dia melihat nur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kelahirannya si Nizar saja, Mudhar merasa syukuran sebesar apapun nggak ada apa-apanya, apalagi kalau kita ini langsung syukurannya langsung untuk kelahirannya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Maka kadang-kadang apa ya, ada hal-hal yang khusus di tempat kita ini, yang itu kelihatannya kalau tidak dilihat dengan basirah, dengan mata hati kayaknya sepele. Tapi ya barangkali karena sebab itulah keberkahan di Aceh ini mungkin lebih dari yang lain-lainnya. Ada satu kefahaman, pernah kita di Sabang sekitar tahun 96. Waktu itu kita banyak jalan kaki di sana, kira 40 hari banyak jalan kaki. Sampai di masjid mana kita teman-teman kepingin lah makan ayam kampung. Makan ayam lain udah capek perjalanan, udah mujahadah. Pergilah satu rumah, ada nampak ayam bagus. Ada orang tua yang punya, tanya, "Nek, ini punyanya?" "Iya, ini Nek, kami mau beli ayam." "Oh, yang ke Bangladesh." Yang bagus ayamnya bagus. Nengok ayamnya enak lah gitu. Maksudnya karena teman-teman udah kepingin lah. Ini berapa aja, kayak misalnya kalau kita bilang lah misalnya harganya 80, kita beli 100 pun boleh. Nah, kalau harganya 100.000, 150.000 pun boleh. Gimana? Anjir. Yang kepanggil. Itu kayaknya sepele. Ucapan itu nembus ke kubur Nabi. Senangnya Nabi. Karena bukan persoalan, bukan apa yang dibuat ya, keterpautan hatinya kepada Nabi itu, sehingga dia ngasih yang terbaik. Jadi kelihatannya sepele, tapi yang kayak itu kadang-kadang di luar sangkaan kita, ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu keberkahan. Dan tidak mustahil karomah itu datang dari hal-hal yang seperti itu, di luar pikiran kita. Kelihatannya sederhana. Karena yang bernilai itu kan ta'zim, rasa cinta kepada Nabi, perasaan cinta itu. Sudah ya, Nizar tadi Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Jadi Adnan ini yang ke-21 ya. Qala Ibnu Dihya, al-Imam Ibnu Dihya berkata, ajma'al ulama telah sepakat, wal ijma' wa hujjatun, dan ijma' merupakan hujjah, dalil berpijak pegangan setelah Quran dan hadis adalah ijma' ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman tasaba ila Adnan wa lam yatajawazhu. Jadi makanya sering disebut Nabi Muhammad SAW Adnani. Adnani maksudnya anak cucu Adnan, ya. Allah. Wa Ali bin Abbas baina Adnan wa Ismail 30 aban. Di antara dari Sayyidina Adnan sampai Nabi Allah Ismail ini ada 30
30 jenjang, dari misalnya Adnan, anak fulan, sampai akhirnya kepada Nabiullah Ismail, anak Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini di sini ada amalan baik untuk kita amal berkaitan dengan detik-detik kelahiran. Walamma hamalat Aminatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhahara li hamlihi ajaib. Tatkala Sayyidah Aminah mengandung baginda sallallahu alaihi wasallam, tampak hal-hal yang menakjubkan di dalam kehamilannya. Sahal Kastani rahimahullah telah berkata, "Lamma arada Allah Ta'ala khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi Aminah lailatul rajab." Tatkala Allah Ta'ala menciptakan makhluk janin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya Aminah, itu terjadi pada bulan Rajab, malam Jumat. Jadi malam Jumat di bulan Rajab adalah termaksud di antara hari-hari penting yang pernah memiliki keistimewaan. Pada ketika itu, ketika Allah telah hendak menciptakan janin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim ibunya pada hari Jumat, pada bulan Rajab malam Jumat, amara Ridwan khazin al-jinan ay yaftah al-firdaus. Ketika itu Allah perintahkan malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk membuka pintu-pintu Jannatul Firdaus. Sambil berseru, wanada munadin fis samawati wal ard, ada seruan di langit dan bumi. Ala inna an-nur al-makhzun al-maknun alladhi yakunu minhu an-nabiyul hadi yastaqirru fi hadhihi al-lailati fi batni ummi. Ada seruan di langit dan bumi. Ketahuilah sesungguhnya nur yang tersembunyi, yang sangat terpelihara, yang dari nur itulah lahir yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastaqirru fi hadhihi al-lailah, pada malam ini telah transfer, nempel di perut ibunya Sayyidah Aminah. Alladzi fihi yatimmu khalquhu, yang mana pada saat itulah sempurna penciptaan. Wa yakhruju ila an-nasi basyiran wa nadhira, dan akan keluar di muka bumi menjumpai manusia sebagai basyir wa nadhir, sebagai nabi yang akan membawa berita gembira juga berita peringatan. Wa fi hadits Ibnu Ishaq, ini dicatat ya, Al-Imam Ibnu Ishaq inilah satu orang ulama yang sangat muktamad, yang sangat bisa dipercaya kitab tarikhnya. Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hisham, ini tokoh-tokoh tarikh yang kitab mereka merupakan kitab-kitab mu'tamad. Anna Aminah kanat tuhaddithu annaha utiyat hina hamalat bihi sallallahu alaihi wasallam, faqila laha innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Ketika beliau mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dapat bisikan, innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Kamu Aminah, sesungguhnya engkau sekarang ini sedang mengandung penghulu umat ini. Mana senangnya satu orang ibu itu. Wa qalat ma sya'artu bi anni hamaltu bi. Ketika itu aku belum menyadari sama sekali kalau aku sedang mengandung. Wala wajadtu lahu thiqala, dan aku enggak mengalami kesulitan sedikit pun. Wala wahama. Wahama ini apa ya terjemahannya ya? Ngidam apa kalau bahasa kita? Orang mengandung, hamil, kepingin ini, kepingin itu, ya, kepingin yang nggak ada. Musim rambutan kepingin mangga, ngidam. Wahama ini ngidam. Kama tajidun nisa, sebagaimana umumnya wanita kalau sedang mengandung. Jadi beliau itu sama orang kalau mengandung betul, kita nggak pernah rasa, cuma tahu. Orang mengandung tuh pusing, muntah, berat. Ringkasnya
Cukuplah yang mewakili kita memahami